Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini ketemu lagi nih sama Ibu ya di pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab baru, bab kedua di semester ganjil tentang himpunan. Oke, sebelum belajar jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah memahami definisi himpunan, yang kedua mengklasifikasikan anggota himpunan, yang ketiga menuliskan himpunan, yang keempat memahami bilangan kardinal, yang kelima memahami jenis-jenis himpunan, dan yang keenam menentukan himpunan yang sama dan ekivalen. Nah, KKM untuk bab ini, untuk materi ini adalah 75. Oke. Lanjut, nah kita mulai saja. Yang pertama kita akan membahas tentang himpunannya terlebih dahulu. Himpunan itu apa sih, Bu? Nah, himpunan itu merupakan kumpulan benda yang memiliki definisi yang jelas. Maksudnya definisi yang jelas di sini adalah ketika Ibu mengatakan hal ini adalah A, nah jadi semua orang juga mengatakan hal ini adalah A. Jadi tidak relatif ya, tidak tergantung siapa yang mengatakan, tapi semua orang yang mengatakan ini A, berarti itu A, seperti itu. Nah, definisi yang tidak jelas ini contohnya kata sifat. Contohnya kayak Ibu bilang, ini nih cantik nih, gitu. Tapi belum tentu orang lain bilang kalau ini tuh cantik, gitu. Nah, itu termasuk kata sifat yang relatif, jadi tidak semua orang setuju gitu. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama, kumpulan guru-guru yang tampan. Nah, ini kan dia di sini ada kata sifatnya ya. Nah, tampan itu kan kata sifat, berarti dia bukan himpunan. Nah, lalu kumpulan siswa yang cantik. Nah, di sini juga ada kata cantik, ini juga bukan himpunan. Nah, di sini kumpulan siswa SMP Alamanah yang tinggi badannya di atas 150. Nah, di sini kan tingginya di atas 150. Nah, ini kan bukan kata sifat ya. Jadi definisinya jelas, dia tuh dibilangnya tingginya di atas 150. Berarti ini termasuk himpunan. Oke. Nah, selanjutnya kumpulan hewan berkaki 4. Nah, ini juga dia bukan kata sifat ya, tapi kayak memang menunjukkan kalau dia tuh kakinya 4 dan setiap orang yang melihat itu terbukti kalau kakinya 4 gitu. Berarti ini termasuk himpunan. Lalu kumpulan hewan-hewan lucu. Oke, contohnya di sini misalnya ada kucing. Kalau ada seseorang yang suka sekali sama kucing, dia akan bilang, "Ih, lucu kucingnya." Tapi ketika ada seseorang yang tidak suka dengan kucing, maka dia akan bilang, enggak, itu serem gitu. Berarti kan ini kan kata sifat ya. Nah, berarti ini bukan himpunan begitu. Lalu di sini kumpulan lampu lalu lintas. Warna lampu lalu lintas itu kan ada merah, ada kuning sama hijau. Nah, itu kan jelas ya, warna lampu lalu lintas itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun gitu. Selalu merah, kuning, dan hijau. Berarti ini definisinya jelas ya. Berarti ini juga himpunan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mulai membahas tentang anggota himpunan. Jadi, sebuah benda dikatakan sebagai anggota himpunan ialah ketika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Contohnya di sini ada hewan-hewanan. Nah, ini ada gajah, ini ada flamingo, ini ada kuda, ini ada bebek ya atau entok, ini ada ayam, ini ada rusa, ini ada burung, dan ini ada harimau. Oke, jadi kita bisa menentukan nih himpunan hewan berkaki dua. Himpunan hewan berkaki dua itu ada apa aja? Ada si flamingo ya, himpunan hewan berkaki dua nih. Ada si flamingo, ada entok, ada ayam, sama burung ya. Nah, lalu kumpulan hewan berkaki 4 itu ada apa? Ada gajah, ada kuda, ada apa lagi nih? Rusa, dan harimau. Seperti itu. Nah, ini namanya anggota himpunan. Dia definisinya jelas ya. Jadi berkaki 2 dan berkaki 4 begitu. Oke, lanjut. Nah, di sini juga anggota suatu himpunan dilambangkan dengan, nah ini lambangnya seperti ini. Ini dibacanya elemen.
ya, sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan, nah ini elemen tapi dicoret garisnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, kambing. Kambing itu elemen atau anggota binatang berkaki 4, betul atau bukan? Betul ya, berarti dia ini elemen. Seperti itu. Lalu 16. 16 itu elemen bilangan ganjil. Betul atau enggak ya? Nah, 16 itu ternyata bilangan genap. Nah, berarti dia bukan elemen ya, bukan elemen bilangan ganjil. Nah, U itu termasuk huruf vokal, elemen atau bukan? Huruf vokal itu kan ada 5 ya. Ada A, I, U, E, O. Nah, berarti U itu termasuk huruf vokal, berarti ini adalah elemen. Nah, 2 dan 3 itu termasuk bilangan prima atau bukan? Elemen dari himpunan bilangan prima atau bukan? Nah, ternyata 2 dan 3 itu adalah bilangan prima ya. Berarti dia elemen seperti itu ya. Oke. Lanjut, menuliskan himpunan. Nah, himpunan ini dilambangkan dengan kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal. Nah, jadi himpunan itu bisa ditulis himpunan atau pakai kurung buka dan kurung tutup kurawal. Seperti itu. Nah, untuk menuliskan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama itu dengan cara mendaftarkan. Contohnya, nah ini mendaftarkan ini kita tuliskan anggota-anggotanya. A itu sama dengan kurung kurawal buka 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Nah, atau juga dengan kalimat atau kata-kata. Contohnya, nah si ini tadi ini 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah bilangan cacah yang kurang dari 5. Bilangan cacah itu kan mulainya dari 0 ya. Nah, kurang dari 5. Nah, jadi kalau untuk yang kedua ini dengan kalimat atau kata-kata berarti A sama dengan kurung buka kurawal. Nah, ditulis bilangan cacah kurang dari 5. Nah, atau kita juga bisa menulisnya dengan A sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Jadi himpunan, kalau kita tulis himpunan, kurung kurawalnya nggak ada. Ya. Tapi kalau kita pakai kurung kurawal, tulisan himpunannya juga nggak perlu. Seperti itu. Nah, selanjutnya, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya itu, nah dari soal ini ya, ini dibacanya A sama dengan A itu sedemikian sehingga A ini kurang dari 5 ya. A ini kurang dari 5, nah A-nya ini elemen bilangan cacah gitu. Nah, atau kita bisa juga menulis A ini sama dengan himpunan A sedemikian sehingga A ini kurang dari sama dengan. Nah, kalau ada sama dengannya ini berarti 4-nya ngikut. Kalau yang ini, yang atas kan kurang dari aja, nggak pakai kurang sama dengan, nggak ada tanda ininya nih. Nah, berarti dia 5-nya nggak ikut. Tapi kalau ditanda garis lurus di bawahnya ini berarti 4-nya ngikut. Nah, gitu. Nah, di sini contoh soalnya, tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Oke, yang pertama, X sedemikian sehingga, nah kalau seperti ini bacanya yang dari tangan dulu, X itu lebih besar daripada 1, tapi lebih kecil sama dengan 10. Nah, dengan X-nya itu elemen bilangan genap. Nah, berarti kita pertama kita mendaftarkan dulu ya. Berarti kalau mendaftarkan misalkan di sini himpunannya B ya. Berarti B itu kurung kurawal. Nah, bilangan genap. Bilangan genap itu mulainya dari 2 ya. Kenapa 2? Karena dia mintanya lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1 kan 2. Terus habis 2, 4. Habis 4, 6. Habis 6, 8. Nah, terus 10-nya ngikut nggak, Bu? Ngikut nggak? Ayo, ngikut ya. Karena di sini ada tanda sama dengannya nih. Lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan, berarti 10-nya ngikut. Nah, seperti itu. Nah, ini dengan cara mendaftarkan. Lalu dengan kalimat atau kata-kata, berarti B ini sama dengan himpunan bilangan genap antara 1 dan 11. Seperti itu. Ya, jangan lupa dikurung kurawalin. Oke, tahu?
Nah, ini contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini, B diketahui B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11. Oke. Nah, berarti kan ini mendaftarkan ya, berarti kita harus dengan kalimat dan juga notasi pembentuk himpunan. Berarti kita yang pertama dengan kalimat dulu ya. Berarti di sini B-nya sama dengan, kira-kira kalau ada angka 2, 3, 5, 7, 11 itu apa sih? Ini kan termasuk bilangan prima ya, Nak. Berarti B-nya itu himpunan bilangan prima antara 1 dan 13, seperti itu. Ya, nah ini dengan kalimat. Nah, kalau dengan notasi pembentuk himpunan gimana, Bu? Berarti ini B sama dengan kurung kurawal B sedemikian sehingga B itu kurang dari 13 dengan B-nya itu elemen bilangan prima. Seperti itu. Oke, maaf ya, Nah, tulisannya jelek karena Ibu tidak menggunakan pen, jadi pakai jari tulisnya. Jadi tulisnya agak jelek, maaf. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bilangan kardinal. Bilangan kardinal itu apa sih? Nah, bilangan kardinal ini adalah bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Maksudnya gimana, Bu? Nah, bilangan kardinal ini lambangnya NA sama dengan, nah, di sini ada contoh soalnya. Tuliskan bilangan kardinal himpunan-himpunan berikut. Nah, huruf vokal pada kata matematika seru, huruf vokalnya itu kan huruf tadi A, I, U, E, O ya. Nah, berarti ini ada huruf apa aja? A, E, kan ini A, E, A, I, A, E, U ya kan. Nah, karena A-nya udah ditulis, berarti dia tidak perlu ditulis lagi. Nah, berarti dia cukup A, E, I, U ya. Berarti NA-nya sama dengan 4. Betul. Lalu ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti NB-nya itu sama dengan 7. Nah, lanjut yang C ini X sedemikian sehingga X itu kurang dari 20 dan X-nya merupakan elemen bilangan prima. Bilangan prima tadi berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, karena dimintanya kurang dari 20 ya, berarti nggak boleh lebih dari 20. Nah, ini kita hitungnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NC-nya ada 8. Lalu yang keempat, himpunan faktor dari 6. Faktor dari 6 itu berapa aja sih? Faktor dari 6 itu kan 1, 2, 3, 6 gitu ya. Nah, ini faktor dari 6 ada 1, 2, 3, 4. Berarti ND-nya adalah 4 begitu. Seperti itu ya, Nah, untuk bilangan kardinal. Oke. Lanjut. Ada jenis-jenis himpunan. Nah, ternyata himpunan ini dibagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama itu ada himpunan terhingga. Himpunan terhingga ini adalah himpunan yang jumlah anggotanya tuh terbatas. Kayak tadi nih ada batasnya. Kayak yang tadi di soal ini nih ada batas. Nah, ini namanya himpunan terbatas. Oke. Nah, contohnya himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli itu kan mulainya dari 1 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan, karena kurang dari 10. Oke, yang kedua ada himpunan tak terhingga, yaitu
yaitu himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu kan ada bilangan bulat negatif, ya kan, ada bilangan bulat positif. Nah, ini kan negatif bisa sampai triliunan dan bahkan tidak terhitung ya, tak terhingga. Nah, itulah yang disebut tidak terbatas. Lalu ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Maksudnya gimana, Bu? Oke, langsung aja ke contohnya. Itu di sini ada himpunan bilangan ganjil yang dapat dibagi dengan angka 2. Bilangan ganjil itu kan ada 1, 3, 5, 7, ya kan? Nah, bilangan-bilangan ini itu tidak habis kalau dibagi dengan 2. 1 dibagi dengan 2 itu kan hasil 1/2, bukan bilangan bulat. Nah, itu jadi disebutnya sebagai himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini dilambangkan dengan kurung kurawal buka gini atau seperti ini. Nah, himpunan kosong disebutnya. Oke, nah ini himpunan 0, himpunan yang anggotanya hanya bilangan 0. Nah, di sini contohnya himpunan bilangan bulat antara -1 dan 1. Bilangan bulat antara -1 dan 1 yaitu 0 gitu. Oke. Di sini ada contoh soal ya. Tentukan jenis himpunan berikut. Nah, yang pertama, himpunan bilangan prima yang kurang dari 8. Kurang dari 8, ya kan? Berarti dia termasuk terhingga ya. Oke, lanjut. Yang B, himpunan bilangan genap yang lebih dari 90. Nah, ini kan lebih dari 90 ya. Bilangan genap 92, 94, 96, dan seterusnya sampai banyak sekali ya, sampai triliunan. Nah, berarti ini himpunan tak terhingga. Nah, ini bilangan kuadrat antara 4 dan 36. Di sini itu ada bilangan kuadrat itu ada 3 kuadrat ya. 3 kuadrat itu 9, ada 4 kuadrat itu 16, ada 5 kuadrat itu 25. Nah, berarti kan dia bilangan kuadratnya itu 9, 16, dan 25. Nah, ini kan di antara 4 dan 36 ya. Berarti kan dia ada batasnya. Nah, berarti dia ini termasuk himpunan terhingga gitu. Oke, yang ini X sedemikian sehingga X itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 15. Nah, X-nya ini merupakan bilangan prima. Nah, ini juga tadi terhingga ya, sama soalnya seperti nomor 1 gitu. Oke, yang terakhir, himpunan bilangan prima yang habis dibagi dengan 4. Bilangan prima itu kan ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, ini kan semua bilangannya tidak habis ya kalau dibagi dengan 4, ya kan? Nah, berarti dia masuk himpunan kosong karena dia tidak ada anggotanya, seperti itu, ya. Oke, lanjut. Himpunan yang sama dan ekivalen. Nah, himpunan dikatakan sama jika anggotanya itu sama persis. Dan sedangkan himpunan dikatakan ekivalen itu jika jumlah anggotanya sama, walaupun isinya berbeda. Contoh soal. Di sini, tentukan pasangan himpunan berikut yang sama atau ekivalen. Yang pertama, bilangan genap antara 1 dan 11. Dan 2, 4, 6, 8, 10. Jadi ini ada 2 himpunan ya. Yang pertama bilangan genap, yang kedua 2, 4, 6, 8, 10. Bilangan genap antara 1 dan 11. Kita tulis dulu bilangan genapnya itu berapa aja. Antara 1 dan 11 berarti 2, 4, 6, 8, 10 ya. 12 nggak ikut karena cuma sampai 11 batasnya. Berarti 2, 4, 6, 8, 10. Ini yang himpunan pertama. Yang himpunan kedua 2, 4, 6, 8, 10. Berarti ini himpunannya sama ya. Karena anggotanya sama banget nih. Berarti ini sama. Sama. Oke. Nah, yang kedua 0, 1, 2, 3, 4 dan huruf vokal. Huruf vokal itu tadi apa aja? Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Ini ada 1, 2,
3, 4, 5 ya, 5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Dia nggak mungkin sama. Kenapa? Karena elemen anggotanya beda ya. Ini 0, ini A. Tapi jumlahnya sama. Ini 5, ini juga 5. Berarti dia ekivalen gitu ya. Berarti dia ekivalen. Karena jumlah anggotanya sama. Seperti itu. Yang ketiga, huruf vokal pembentuk kata matematika dan huruf vokal pembentuk kata Indonesia. Huruf vokal pembentuk matematika itu huruf A, ya, huruf A, E, I, ya kan? A, E, I. Nah, huruf vokal pembentuk kata Indonesia. Indonesia itu I, O, E, A, ya. Nah, ternyata dia nggak ada hubungannya nih, Bu. Kenapa? Karena di sini ada A, E, I. Nah, yang ini I, O, E, A. Ya, di sini ada O-nya, di sini nggak ada O-nya. Berarti dia tidak sama maupun tidak ekivalen ya. Nah, selanjutnya ada 3, 4, 5 dan warna lampu lalu lintas. Warna lampu lalu lintas itu adalah merah, kuning, dan hijau. Nah kan? Nah, ini nggak mungkin sama ya, karena di sini anggotanya yang pertama itu himpunannya 3, 4, 5. Nah, yang kedua ini merah, kuning, hijau. Berarti dia tidak sama. Nah, tetapi dia jumlah anggotanya sama nih. Ini kan ada 1, 2, 3 ya. Nah, ini juga 1, 2, 3. Berarti dia himpunannya ekivalen gitu. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pertemuan hari ini. Jika masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Nah, untuk tugasnya silahkan nanti dilihat di Google Classroom-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.